Passion atau stabilitas? Kayaknya ini jadi salah satu dilema paling bikin pusing di zaman sekarang ya nggak sih? Nah hari ini kita bakal coba kupas tuntas soal ini, biar kita bisa nemuin jalan tengahnya bareng-bareng. Coba deh, kita jujur-jujuran aja. Pernah nggak sih kamu malam-malam nggak bisa tidur mikirin hal ini? Di satu sisi pengen banget ngejar impian, tapi lihat tagihan, aduh. Atau sebaliknya, fokus cari duit. Dapat sih, tapi kok rasanya ada yang hampa gitu di dalam hati. Kalau kamu ngerasain ini, kamu nggak sendirian kok. Dan ini yang mau kita bedah. Kayaknya kenal banget ya sama situasi ini. Siang-siang kamu jadi pekerja kantoran yang rajin buat bayar cicilan dan kebutuhan. Tapi begitu malam datang, kamu scrolling media sosial dan di situ kamu lihat kok kayaknya semua orang hidupnya seru banget ya dari passion mereka. Terus mulailah kamu mikir, apa hidup gue bakal gini-gini aja ya? Kita tuh seolah-olah selalu disuruh milih, passion atau uang. Pilih salah satu. Katanya. Padahal kan kenyataannya hidup orang dewasa itu jauh lebih rumit dari sekedar pilihan ganda. Hidup itu, ya campur aduk, ada tanggung jawab, ada hal yang kita suka, dan ada juga soal waktu yang pas. Oke, jadi apa sih sebenarnya akar masalah dari semua kegalauan ini? Yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Nah, ini dia biang keroknya. Kita tuh sering banget ngebandingin diri kita sama orang lain. Tapi pertanyaannya, standarnya siapa? Kalau kita nggak pernah benar-benar duduk dan nentuin sendiri, sukses buat gue tuh artinya apa sih? Ya udah, kita bakal selamanya kejebak kejar standarnya orang lain, standarnya media sosial. Nah, kalau kita udah kehilangan arah kayak gitu, gampang banget buat jatuh ke salah satu dari dua jebakan ini. Dan ujung-ujungnya sama aja, burnout. Jebakan pertama, buru-buru maksain hobi jadi duit. Yang tadinya seru, malah jadi beban. Jebakan kedua, main aman tapi hampa. Ambil kerjaan yang stabil banget, tapi ngebunuh semua hal yang kita suka. Kelihatannya beda kan? Tapi hasilnya ya itu, sama-sama bikin capek batin. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya keluar dari jebakan ini? Tenang, ada kok caranya. Gak perlu loncat nekat. Kita akan bahas sebuah rencana yang lebih aman dan masuk akal. Idenya simple. Kita bangun jembatan, bukan nekat resign. Coba deh bayangin, nekat resign tuh kayak loncat aja gitu dari tebing, berharap ada yang nangkap di bawah. Wah, ngeri kan? Strategi kita beda. Kita bangun jembatan pelan-pelan, satu papan demi satu papan, sampai kokoh dan aman buat kita lewatin. Ini dia, 3 langkah buat bangun jembatanmu. 1. Pisahkan. Coba deh terima dulu kalau kerjaan kamu sekarang itu fungsinya buat stabilitas, buat bayar tagihan, dan hobi kamu itu buat ngasih nyawa, buat seneng-seneng. Nggak apa-apa kok kalau dua hal ini belum nyambung, kamu nggak gagal. 2. Uji coba. Luangin waktu, mungkin cuma 2-4 jam seminggu, lakuin hal yang kamu suka tapi tanpa tekanan sama sekali buat jadiin itu duit. Murni buat eksplorasi aja. Nah yang ketiga, baru deh bangun. Kalau udah mulai nemu celahnya, mulai yakin, baru pelan-pelan asah skillnya. Coba tes pasar kecil-kecilan. Lihat, ini beneran bisa jadi karir nggak ya? Oke, 3 langkah tadi itu kan action plan-nya ya. Tapi ada satu lagi nih yang nggak kalah penting. Mungkin malah paling penting. Yaitu mengubah cara kita mikir. Ini kuncinya biar kita nggak galau lagi ke depannya. Coba deh, tanamkan ini di kepala. Passion itu bukan sesuatu yang kita temukan kayak nemu harta karun. Bukan. Passion itu dibangun dari rasa penasaran, dari coba-coba, dari waktu dan tenaga yang kita investasikan. Ya, kayak ngerawat tanaman aja, dari bibit kecil sampai akhirnya berbuah. Dan satu lagi, soal uang. Seringkali kita mikir uang itu musuhnya passion. Salah besar. Justru, uang itu fondasinya. Pekerjaan stabil kamu yang sekarang itu bukan penjara, tapi safety net. Jaring pengaman yang ngasih kamu kemewahan buat coba-coba, buat eksplorasi, tanpa harus takut kelaparan besok. Jadi kalau sekarang kamu lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck, ingat ini ya, satu langkah kecil itu tetap sebuah langkah maju. Jangan pernah remehin prosesnya. Setiap langkah kecil itu ibarat satu batu bata lagi yang kamu pasang buat ngebangun jembatanmu sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh ambil waktu sejenak buat nanya ke diri sendiri. Bener-bener jujur, saat ini kamu lebih condong kemana? Kejar passion atau cari stabilitas? Gak ada jawaban yang salah loh. Jawaban apapun itu adalah titik awal kamu. Titik di mana kamu mulai jujur sama diri sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini.